Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Fitri Handayani, NPM 24031180001, kelas Agroteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknik sterilisasi dan komposisi medium terhadap pertumbuhan tunas explant sirsak Annona muricata. Keberhasilan kultur jaringan di tanaman sirsak memerlukan teknik sterilisasi yang tepat dan kadar hormon untuk menghasilkan pertumbuhan tunas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sterilisasi, teknik, dan komposisi media sirsak explant. Menggunakan faktorial rancangan acak lengkap dengan 2 faktor. Dengan hidrogen peroksida, agen sterilisasi yang menghasilkan tertinggi propagasi tingkat dan terendah tingkat kontaminasi. Latar belakang perbanyakan bibit sirsak ratu dapat dilakukan dengan metode vegetatif dan generatif atau Pinto et al. 2005, Costa et al. 2005. Pemilihan metode tentunya dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas dari bibit. Metode generatif memiliki banyak kelemahan, semisal menggunakan biji, maka wajib memiliki karakteristik yang menghasilkan banyak buah, berkualitas dan resisten terhadap pestisida dan penyakit. Penelitian untuk mengetahui teknik sterilisasi serta komposisi media yang tepat dan mampu menghasilkan pertumbuhan explant yang optimal melalui teknik kultur jaringan dan penelitian ini menggunakan rancangan percobaan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 2 faktor dan 3 ulangan parameter pengamatan waktu. Pertama kali muncul kontaminasi, jumlah explant terkontaminasi, browning, jumlah tunas, jumlah daun, jumlah explant hidup. Di sini ada metode media yang digunakan adalah media Murray-Higgs Code atau MS yang terdiri dari 3 jenis. MS 0, MS 0,5 ppm BAP tambah 0,05 ppm NaA, MS 0,1 ppm BAP tambah 0,1 ppm Na. Komposisi sukrosa yang digunakan 30 gram atau 1 Victagal 6 gram atau 1 dan FPH 5,7. Media disterilisasi dengan outlap manual pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 1 atm selama 15 menit. Penjelasan explant dan lap. Explant yang digunakan berupa ruas cabang tanaman atau nodus sirsak pada urutan ruas 3/6 dari pucuk atau meristem apikal. Explant desterilisasi dan explant yang sudah steril dinokulasi pada media perlakuan dengan cara menanam. Bagian bawah nodal pada media. Lap yaitu dilakukan di dalam lap dengan cara memotong dan membuang bagian ujung-ujung explant. Kemudian desterilisasi dengan aquades steril selama kurang lebih 3 menit sebanyak 3 kali. Selanjutnya hasil analisis sidik Raga menunjukkan bahwa pelakuan teknik sterilisasi dan komposisi media berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah tunas, tetapi interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap parameter tersebut. Hasil uji BNTA 0,05 dan yang menunjukkan bahwa pelakuan teknik sterilisasi dengan bahan pensteril hidrogen peroksida atau A1 menghasilkan rata jumlah tunas tertinggi yaitu 1,98 dan berbeda nyata dengan pelakuan bahan pensteris krolak atau A3. Selanjutnya ada hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa pelakuan teknis sterilisasi berpengaruh nyata terhadap parameter waktu pertama kali muncul kontaminasi. Tetapi pelakuan komposisi media dan interaksi kedua faktor tersebut tidak terpengaruh nyata terhadap parameter tersebut. Pembahasan
Kontaminasi merupakan gangguan yang sering terjadi pada kultur jaringan, yang dapat terdiri dari bakteri, jamur atau virus, atau Mariska dan Sukma Jaja 2003. Untuk mencegah kontaminasi, dapat dilakukan teknik sterilisasi bertujuan untuk mengeliminasi patogen atau cendawan yang mungkin terbawa saat pengambilan eksplan. Selanjutnya, jumlah daun dan jumlah tunas tertinggi dihasilkan oleh perlakuan bahan pensteril hidrogen peroksida atau A1. Hal ini terkait dengan tingkat browning yang terjadi akibat perlakuan sterilisasi. Tingkat kerusakan eksplan akibat browning tentunya dapat mempengaruhi pertumbuhan eksplan untuk menghasilkan daun dan tunas. Kerusakan yang tinggi akibat browning akan menghambat pertumbuhan eksplan dan sebaliknya. Selanjutnya, kesimpulan. Propagasi optimal pada eksplan sirsak ratu menggunakan teknik sterilisasi dengan sterilan hidrogen peroksida dan media MS 0,5 ppm BAP dan 0,5 ppm NaA atau B2. Metode tersebut mampu menghasilkan eksplan dengan tingkat kontaminan dan browning terendah serta mampu mengeduksi tunas paling baik. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat pendaftaran varietas hasil pemuliaan. 1. Formulir pendaftaran varietas hasil pemuliaan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemilik varietas hasil pemuliaan. 2. Foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas yang diperlukan untuk memperjelas dan deskripsinya. 3. Penugasan kepada pemuliaan apabila varietas yang akan didaftarkan oleh lembaga atau institusi yang memperkerjakan pemuliaan. 4. Surat pemesanan atau perjanjian kerjasama apabila varietas hasil pemuliaan akan didaftarkan oleh perorangan atau lembaga atau institusi melalui pemesanan atau perjanjian kerjasama. 5. Dokumen kepemilikan varietas apabila suatu varietas hasil pemuliaan diperoleh melalui pewarisan hibah, wasiat, penyajian dalam bentuk akta. 6. Surat penunjukan formulir pendaftaran apabila pendaftaran bukan oleh pemuliaan atau pemilik dari varietas hasil pemuliaan yang akan didaftarkan. Selanjutnya khusus untuk pendaftaran varietas hasil pemuliaan. 1. Angka 1. Nama genus, spesies, dan author atau S. Pengisian pada formulir pendaftaran varietas tanaman harus mencantumkan nama genus, spesies, dan author atau S penemu spesies secara benar. 2. Angka 2. Namun umum setiap permohonan harus mencantumkan nama umum spesies yang bersangkutan dalam bahasa Indonesia. 3. Angka 3. Nama atau nomor aksesi. Nama atau nomor aksesi merupakan kode yang diberi oleh pemuliaan atau institusi penyelenggara pemuliaan tanaman terhadap galur-galur hasil persilangan yang belum diberi nama. 4. Angka 4. Nama varietas untuk mempercepat proses pendaftaran pemilik varietas hasil pemuliaan untuk memberikan 3 alternatif nama varietas. 5. Angka 5. Silsilah atau asal-usul uraikan secara ringkas tentang silsilah atau asal-usul yang memberi gambaran tentang tetua persilangan pembentukan varietas yang akan didaftarkan. Informasi teknis. Informasi yang diuraikan adalah mengenai identitas dari varietas yang akan didaftarkan, meliputi rincian hasil pengamatan terhadap keseluruhan karakter tanaman yang diamati di lapangan dan atau di laboratorium dengan menggunakan metode dan alat ukur standar. Di sini ada sifat-sifat khusus, merupakan sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh varietas tanaman yang akan didaftarkan seperti kadar amilose, kadar protein, kadar gula, kadar minyak, ketahanan terhadap hama dan atau penyakit tanaman, ketahanan terhadap cekaman biotik dan atau abiotik dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.